Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dora Dwi Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kuis 1 mata kuliah pemrograman berorientasi objek mengenai observasi dunia nyata dengan membuat minimal 4 objek yang saling berkaitan dan memiliki hubungan satu sama lain. Nah, di sini saya mengambil objek pada penerapan data ekspedisi yang memiliki 4 objek, yaitu kurir, penerima, barang, dan pengirim. Disebutkan pada soal, pada tiap 4 objek itu atau kelas berisi minimal 3 atribut yang telah diinputkan ke dalam program. Lalu sesuai soal yang ditentukan pada kuis 1 PBO, dalam program ini diharuskan terdapat implementasi poin-poin pada materi pertemuan ke-3, 4, dan 5. Pada materi ke-3, yaitu tentang konsep dasar PBO, yaitu tentang kelas masing-masing kelas itu sendiri. Lalu pada materi pertemuan keempat itu mengenai konstruktor nested class, setter, dan getter, yaitu apabila beberapa kelas nantinya itu akan saling berhubungan. Lalu pada materi pertemuan kelima tentang atribut dan metode, yaitu yang wajib dan harus ada di dalam kelas itu sendiri. Langsung saja ke pembahasan programnya. Di sini saya mempunyai 4 objek kelas, yaitu ada kurir, penerima, barang, dan pengirim, yang sudah saya pisah menjadi beberapa file Java menjadi satu package bernama ekspedisi. Dan package ini nantinya yang akan menghubungkan antar filenya. Lalu untuk kelas yang pertama yaitu kurir, di sini terdapat 4 atribut yang nantinya akan diinputkan oleh user dengan tipe data string, dengan untuk nama kurir dan asal kurir ini tipe datanya string, terus ID kurir ini integer, dan long untuk telepon kurir. Mengapa saya menggunakan long pada telepon kurir? Karena agar batas pengisian saat menggunakan nomor asli itu bisa. Lalu ini scanner, ini untuk memanggil fungsi untuk input. Lalu saya pertama itu membuat metode setter dan getter untuk nama kurir, dan ini berguna untuk melakukan pengambilan dan pengisian data ke dalam sebuah objek nantinya. Lalu di metode selanjutnya yaitu pada public kurir, di sini berisi asal kurir, ID kurir, dan telepon kurir, yaitu tiga atribut lainnya. Lalu di sini itu berfungsi sebagai konstruktor yang nantinya akan menyimpan nilai atau argumen dari variabel-variabel tersebut. Lalu untuk asal kurir di sini saya menggunakan next line karena asal kurir tadi tipe datanya string. Terus saya menggunakan next long juga karena telepon kurir tadi tipe datanya long. Lalu ID kurir menggunakan next integer karena tipe datanya integer. Lalu di metode selanjutnya yaitu void kurir 01. Di sini itu berisi inner class dari kurir atau kelas lain dalam kelas kurir. Nah, di sini saya namakan inner class kurir. Nah, di sini berisi data diri yang nanti akan ditampilkan berdasarkan inputan data yang telah dimasukkan di atas tadi. Lalu yang selanjutnya pada file yang penerima, di sini juga sama, saya memberikan 3 atribut yang nantinya akan diisi, yaitu nama penerima dan alamat penerima yang bertipe data string, lalu telepon penerima yang bertipe data long, scanner untuk memanggil fungsi input, lalu metode setter dan getter untuk menampilkan nama penerima, menggunakan next line karena bertipe data string, lalu mereturn nama penerima itu sendiri agar nanti bisa terlihat. Lalu metode yang selanjutnya, public penerima di sini berisi 2 tipe data lainnya, yaitu alamat dan telepon penerima. Ini saya juga menyebutkan kembali nama penerima, tapi cukup menggunakan memanggil set nama penerima yang sudah ada di atas. Lalu pada metode selanjutnya yaitu void penerima 01. Di sini juga berisi kelas yang ada di dalam kelas penerima, yaitu inner class penerima, variabelnya x, new inner class penerima. Lalu di sini akan menampilkan data yang akan dimasukkan oleh
user tadi yang sudah dimasukkan. Lanjut ke yang barang. Di kelas barang ini saya mempunyai 4 variabel, yaitu nama barang bertipe data string, berat barang, harga kirim, dan total harga ini bertipe data integer. Karena nantinya akan ada beberapa pengoperasian aritmatikanya. Lalu di sini ada scanner untuk mengambil fungsi input. Lalu saya membuat metode setter dan getter untuk nama barang dan total harga barang. Setter untuk nama barang ini saya menggunakan next line karena bertipe data string, lalu di return nama barangnya, terus di total harga di sini karena sudah memakai integer, di sini saya akan mengoperasikan total harganya menjadi harga kirim dikali berat barang. Jadi nanti akan dioperasikan dulu baru di return berapa hasilnya total harga tersebut. Di metode selanjutnya yaitu public barang, di sini menyebutkan 2 variabel lainnya yang bertipe data integer, lalu di sini tempatnya menginputkan. Di sini yang untuk nama barang dan total harga karena sudah di atas dibuat setter getter, di sini tinggal dipanggil saja. Jadi langsung dipanggil set nama barang dan set total harga. Lalu di metode selanjutnya yaitu ada void barang 01 yang juga berisi kelas di dalam kelas barang, yaitu saya kasih nama inner kelas barang, variabel X sama dengan new inner kelas barang. Nah, di sini nanti akan ditampilkan data-data yang sudah diinputkan oleh user sebelumnya. Lalu di kelas pengirim, ini saya di kelas pengirim ini ada 4 variabel juga, yaitu nama pengirim, alamat pengirim, tujuan pengirim yang bertipe data string, telepon pengirim yang bertipe data long. Ini scanner untuk memanggil fungsi input. Lalu di sini saya membuat setter dan getter untuk yang nama pengirim sama tujuan kirim. Nah, di sini langsung digunakan next line karena menggunakan tipe data string, lalu di return nama pengirimnya. Terus di sini sama juga tujuan kirim menggunakan next line, lalu di return. Lalu yang di public pengirim di metode ini berisi dua variabel lainnya, yaitu alamat pengirim dan telepon pengirim. Nah, di sini yang nama pengirim dan tujuan pengirim tinggal dipanggil saja setnya karena sudah dibuat setter getter di atas tadi. Lalu metode yang selanjutnya yaitu void pengirim 01. Sama seperti sebelumnya, di sini juga berisi kelas di dalam kelas pengirim. Lalu di sini saya menambahkan satu kelas lagi yang berguna untuk merun semuanya, yaitu di sini saya kasih nama run ekspedisi. Ini public static void. Nah, yang di sini menampilkan data kurir. Di sini tinggal kita panggil saja kurir. Saya kasih variabel A dengan new kurir A titik kurir 01. Jadi kurir 01 ini yang void yang ini, void yang kurir 01, metode yang di bawah yang untuk menampilkan data-data kurir setelah diinputkan itu. Lalu selanjutnya ada data pengirim sama, saya kasih variabel B sama dengan new pengirim, B pengirim 01 sama void yang tadi itu, void yang di bawah pengirim 01. Lalu selanjutnya ada data penerima, saya kasih variabel C sama dengan new penerima C titik penerima 01. Lalu di data barang saya kasih variabel D sama di sini D titik barang 01. Lalu di bawah setelah user menginputkan semuanya, nantinya akan ada beberapa rekapan yang ditampilkan di bawah dengan memanggil get yang sudah kita buat di beberapa kelas tersebut tadi, di beberapa variabel itu. Kan kalau misalnya di kurir tadi saya membuat setter getternya yang nama kurir kan, berarti di sini nanti kita tinggal panggil saja get nama kurir A ini variabel kurirnya, A titik get nama kurir. Nah, ini nanti langsung terpanggil data yang ada diinputkan yang untuk yang kelas pengirim. Di sini saya menggunakan 2 variabel untuk setter getternya, yaitu nama pengirim dan tujuan kirim. Di sini saya menggunakan 2 setter getter, nama pengirim dan tujuan kirim. Nah, di sini nanti akan kita panggil saja langsung get nama pengirim dan get tujuan kirim. Lalu untuk penerima,
kita panggil get nama penerima karena di sini saya cuman membuat setter getter untuk nama penerima saja. Kelas barang saya membuat dua, yaitu get nama barang dan get total harga. Di sini saya sudah membuat dua kan tadi ya, nama barang dan total harga. Tinggal kita panggil saja di sini. Lalu kalau di run, ya kalau di run ini kita masukkan nama kurir, kita kasih nama misal Budi, asal kurir juga, nomor telepon kurir kita kasih nomor saja. Lalu ID kurir. Nah, di sini langsung setiap setelah kita menginputkan beberapa data, di sini akan langsung terlihat rekapan datanya dari tiap kelas gitu. Nama pengirim kita kasih nama tujuan kirimnya misal Malang, alamat pengirimnya Jember, nomor telepon. Nah, di sini juga langsung terdapat data pengirim yang sudah diinputkan berdasarkan sebelumnya tadi. Untuk data penerima kita isi ini alamat penerimanya Malang, nomor telepon. Nah, di sini sama data penerimanya langsung terekap, nama barangnya misal baju, beratnya misal 4 kilo, harga kirim per kilonya itu misal 20.000. Nah, di sini kita lihat di data barang dulu ya. Di data barang ini total harganya nantinya akan langsung terhitung gitu. Jadi tiap kilonya kan 20.000, jadi 20.000 dikali 4 kilo akan jadi 80.000. Lalu di sini sudah terdapat nama kurir, nama pengirim, tujuan kirim, nama penerima, nama barang, dan total harga pengiriman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.